Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat sore. Kembali pada kesempatan sore kali ini saya akan menjawab salah satu Sobat Tani kita yang bertanya, Mas, di bulan 3 awal ini punya saya ada yang 9 ruas tapi masih polos. Apakah yang terjadi, fenomena apa yang terjadi? Sedangkan saya menyarankan di bulan 3 awal ini paling banyak adalah 7 ruas mau ke 8 ya Sobat Tani. Dan yang belum sempat dijawab untuk pertanyaannya baik requestannya mohon dimaafkan ya. Mungkin untuk komentar Sobat Tani tertimpah-timpah dengan komentar yang lain, jadi saya belum sempat menemukannya ya Sobat Tani. Dan terkadang juga ada error nih sistem di perangkat, jadi belum sempat dijawab. Sobat Tani, sering terjadi kepada Sobat Tani kita yang masih pemula nih ketika memilih bahan. Nah ini contoh, ini kan sudah besar nih, subur dan bagus. Nah, maka ketika terjadi pengurangan bahan atau sortasi bahan, sering terjadi salah ya. Ini yang dibuang ya. Nah, yang ini yang dipertahankan, mengingat yang ini sudah subur dan bagus sekali nih pertumbuhannya. Nah, padahal ini adalah calon penyelang tuh, jelas sekali. Yang di beberapa ranting ini moto yuyu, dan yang ke ujungnya nih bunga nih, hanya tersisa yang masih polos 2 ruas. Itulah yang cikal bakal nantinya musim. Kalau yang ini terdeteksi penyelang semua nih, ada 10 dompol yang penyelangnya. Nah, maka yang kita lepas harusnya yang besar ini, jangan yang ini. Justru yang ini yang akan musim rayanya di tahun 2026. Ini sudah 6 ruas ya yang ini. Maka yang kita lepas yang ini ya. Yang ini kita pertahankan Sobat Tani ya. Nah, seperti ini tuh. Oke Sobat Tani, kita cek sama-sama nih, kita hitung sama-sama berapa ruas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ruas bunga. 12 ruas bunga semua. Jadi silahkan cek di Sobat Tani masing-masing, dimanapun Anda berada, semuanya di seluruh tanah air tentunya, yang memiliki bahan 12 ruas dicek apakah masih polos atau ada bunga seperti ini ya. Nah, disinilah makanya kita sering membagikan sharing penyimpanan di MDPL berapapun itu sama ya. Perbedaannya hanya yang di suhu panas itu perkembangan di buah itu cepat sekali besarnya ya, hanya seperti itu. Sementara di suhu yang dingin perkembangan buah itu melambat, seperti itu ya Sobat Tani. Untuk fenomena ya, fenomena ada yang berkomentar, Mas, punya saya 9 ruas masih polos. Nah, sedangkan saya menganjurkan di sini paling besar di bulan 3 awal ini adalah 8 ya, 8 ruas. Nah, jadi yang 9 ruas polos jangan dipotong ya, atau jangan disunat. Itulah yang akan terjadi di generatif awal atau musim duluan di bulan 4 akhir atau di bulan 5 ya, terjadi panennya. Jadi yang masih polos, yang mempunyai bahan 9 ruas tapi polos, jangan disunat ya Sobat Tani. Yang saya sarankan sunat itu yang seperti ini ya, itu pun ada pemilihan ya. Semisal kita sama sekali tuh tidak ada bahan yang lainnya, maka mau nggak mau kita pertahankan ya, mau nggak mau ya, karena tidak ada bahan yang lainnya lagi. Kecuali Sobat Tani bahannya itu melimpah, maka yang seperti ini langsung tidak ampun lagi kita buang, seperti itu ya, atau kita turunkan. Nah, seperti ini contohnya, kita turunkan. Nah, kalau tidak ada
yang lainnya lagi tuh untuk bahannya, misalkan dalam sambungan itu ada 4 as seperti ini semua, maka kita sarankan jangan diturunkan ya. Mau nggak mau kita ya musimnya sedikit yang ini. Nanti penyetingan kembali kita sarankan di bulan 10. Silahkan jangan lupa lagi bulan 10 disetting supaya musimnya itu banyak. Seperti itu ya Sobat Tani, terkecuali bahan Sobat Tani itu melimpah. Ada yang lainnya seperti ini, misalnya yang seperti ini ada 4, sementara yang lainnya ada bahan yang lainnya 3 atau 2 bahan yang 5 ruas. Nah, maka boleh tuh dikurangin yang bahan seperti ininya. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, saya pun ada nih bahan yang kita hitung dulu ya. Ini kayaknya 9 ruas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mau ke 9 ruas. Dan kondisi polos seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini jangan disunat ya, atau jangan diturunkan karena masih polos tuh. Kok bisa Mas 9 ruas masih polos? Jadi ini 8 ruas ya, mau ke 9. Nih, mau ke 9 ruas nih polos. Jadi ini yang diakibatkan adalah yang pertama subur rimbun, subur ya, tuh pohonnya besar. Kita cek atasnya tuh agak rimbun ya, seperti itu. Jadi untuk yang 9 ruas masih polos itu ya efeknya, karena pohonnya subur. Jadi ini bisa jadi titik tumbuhnya di bulan 9 karena adanya kesuburan tanah dan pohonnya pun besar. Jadi pertumbuhannya sangat cepat dan masih polos. Seperti itu. Akan tetapi ada juga yang 6 ruas sudah mau mengeluarkan bunga, ada ya, tapi jarang. Tapi mungkin ada tapi jarang. Itu efeknya dari titik tumbuhnya ya. Titik tumbuhnya sebetulnya itu bisa jadi di titik tumbuh di bulan 8. Akan tetapi untuk pohon tidak subur. Nah, jadinya 6 ruas sekarang udah mau mengeluarkan bunga. Seperti itu ya Sobat Tani, tapi jarang terjadi. Nah, maka dari itu kita sarankan, sering kita sarankan pada Sobat Tani semuanya bahwa ketika di bulan 11 bahan B0 kita harus 1 ruas seperti ini, baru 1 ruas ya, jangan lebih nih. Jangan lebih dari 1 ruas supaya tidak terjadi tidak rawan penyelang, maka aman ya kalau bulan 11 1 ruas itu. Seperti itu artinya titik tumbuh dari bulan 10, seperti itu Sobat Tani. Tetapi perlu Sobat Tani semua garis bawahi, yang seperti ini jarang ya, jarang terjadi. 9 ruas masih polos. Rata-rata kalau 9 ruas itu sudah mau mengeluarkan calon bunga atau masa kehamilan. Yang lebih amannya lagi 7 ruas ya, 7 ruas itu rata-rata polos. Yang sering kita jumpai 7 ruas polos. Coba Sobat Tani hitung yang sekarang mau mengeluarkan bunga itu berapa ruas, silahkan dicek masing-masing. Rata-rata di 10 ruas ke atas sampai 12 ruas itu mengeluarkan calon bunga ya. Nih di ranting produktifnya pun ada nih, sama di ranting produktifnya pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. 10 ruas mau mengeluarkan bunga nih, hamil. Nanti di bulan 4 keluar bunga, di bulan 5 terjadi moto yuyu. Seperti itu. Dan yang lainnya bahannya masih polos tuh, seperti ini. Jadi jauh ya perbedaannya. Inilah calon cikal bakal musim rayanya. Tuh masih polos. Ini polos bahan yang lainnya nih. Jadi seperti inilah yang harus kita turunkan, karena mengingat banyak bahan yang lainnya nih digunting dari sini, turunkan. Jadi kita fokus ke bahan yang
dominan seperti yang masih polos seperti ini ya Sobat Tani. Tuh yang lanjut ke B2 nya pun ujung sana polos seperti itu. Dan bulan 5 terjadi motoyuyu, maka dipetik antara bulan 2 atau bulan 1. Jadi sama halnya dalam kopi musim ya, penyelang pun ada tahapan-tahapannya ya. Ada yang metiknya di bulan 12, ada juga yang metiknya di bulan 2 itu penyelang. Seperti itu. Musim pun mengawali musim ada yang di bulan 5, 6, 7 dan sampai di bulan 8. Seperti itu ya Sobat Tani. Kalau ini yang sedang hamil ini mengejar yang ini jauh sekali ya Sobat Tani, maka yang ini dikatakan kategori penyelang, karena yang bahan yang ini hamilnya nanti diperkirakan di bulan 5, terjadi pembungaan di bulan 6, dan motoyuyu di bulan 7 sampai 8 awal. Maka jauh sekali dengan yang ini ya Sobat Tani, maka yang ini bisa dikategorikan buah penyelang. Seperti itu Sobat Tani. Yang seperti ini biasanya titik tumbuhnya di bulan 8 nih, tidak diwiwil pada bulan 10 kemarin, jadinya seperti ini. Seharusnya ini diwiwil, maka yang ini tidak, yang buah ini tidak terganggu dengan adanya bahan ranting produktif ini. Seharusnya ini diwiwil ya Sobat Tani. Maka disinilah letak teori menjaga kestabilan dompolan supaya dompolan ini utuh ya, tidak pecah dompol seperti ini. Seperti itu. Nih, jika yang titik tumbuhnya dari bulan 9 akhir ini masih aman, contohnya masih polos. Seperti itu ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, mengingat durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.